Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Afuwun adalah memaafkan. Memaafkan itu menghapus. Maka dari kata menghapus itu tentu lebih tinggi menghapus daripada maghfirah. Ada yang berpendapat demikian. Tapi ada yang berpendapat sebaliknya. Kalau untuk maghfirah artinya mengampuni. Kalau memaafkan itu tidak melupakan. Tapi kalau mengampuni maka itu akan karena menutupi, maka semuanya yang berkaitan dengan dosa itu akan dilupakan. Sampai ketika tatkala kanjeng Nabi ada di Madinah, ada orang datang kepada kanjeng Nabi. Kemudian kanjeng Nabi bertanya, apakah kamu Wahsy? Betul ya Rasulullah. Wahsy ini adalah orang yang membunuh pamannya baginda Rasulullah SAW. Tapi kemudian sudah bertobat dan masuk Islam. Maka Rasul tidak balas dendam kepada Wahsy meskipun telah membunuh pamannya, karena sudah bertobat dan masuk Islam. Cuma kemudian baginda Rasul bersabda, "Fahal tastati an tuwayyiba wajhaka?" Bisa nggak kamu itu gak ngetok aku? Karena begitu aku melihat wajahmu, aku terlihat terbayang-bayang bagaimana dulu pembunuhan kepada paman. Artinya memaafkan itu tidak serta-merta melupakan, tetapi tetap saja maafkan meskipun belum bisa melupakan. Karena orang yang tidak bisa memaafkan tentu selamanya tidak akan bisa memaafkan. Tapi kalau memaafkan meskipun belum bisa melupakan, tapi satu saat pasti bisa melupakan kejelekan orang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa maghfirah dan afu itu sama saja, karena hanya berbeda istilah, berbeda kata, tapi prakteknya adalah sama. Kalau berasal dari Allah, maka semua akan mengampuni dari Allah SWT, tidak menyiksa, bahkan mengganti dengan pahala. Imam Ghazali makna maghfirah bukan sekedar ampunan dosa, karena makna maghfirah aslinya menutupi. Maka Allah menutupi hal-hal buruk dalam diri manusia dengan sesuatu sehingga manusia tampak indah. Artinya kita ini dianggap sebagai orang bagus bukan karena kita baik, tapi karena Allah bukan, karena Allah menutupi keburukan kita. Sama halnya dengan badan kita. Ya, orang laki-laki diarani ganteng, wong wedok diarani ayu. Kenapa? Karena Allah menciptakan kulit. Ono wong ayu pol, tapi kulit dilendek, ya apa kira-kira? Ya jadi jelek, ya medeni, jadi malampir kan gitu. Dan kulit itu kan tipis, maka kecantikan dan kegantengan itu hanya terletak pada kulit yang sangat-sangat tipis. Nah, seandainya Allah menciptakan kulit itu transparan seperti kaca, maka tidak ubahnya setiap manusia adalah WC berjalan, karena kotorannya kelihatan begitu. Maka Allah menutupi dengan kulit itu, maka kemudian manusia tampak gagah, lanang tampak ganteng, ketok. Selanjutnya, Allah menciptakan batin kita, Allah menciptakan hati, di mana keburukan-keburukan itu ada di dalam hati sebelum dia terpancar keluar dari kata-kata. Maka tatkala ada orang benci kepada orang lain, orang tidak pernah mengetahui kalau dia benci. Maka boleh jadi ada orang yang bermusuhan, tapi tatkala bertemu muka, maka saling senyum dan saling bermusyawarah, bersalaman. Kenapa? Karena benci itu disimpan oleh Allah di dalam hatinya masing-masing. Seandainya Allah tidak menciptakan hati dan tidak menutupi perasaan setiap orang, boleh jadi ada orang ketemu langsung gelut, langsung bacok-bacokan. Kenapa? Langsung ketok di jidatnya itu perasaannya, aku benci kamu, langsung kelihatan. Makanya Allah maghfirah, dengan maghfirah itu Allah menutupi. Karena satu ketika boleh jadi dia membenci karena keliru, salah paham, maka kemudian dia menarik diri dari kebenciannya, sementara orang yang dibenci tidak pernah tahu kalau dia pernah dibenci. Maka seandainya setiap dosa
Setiap dosa itu ditutupi oleh maghfirah, itu kan Allah menutupi, sehingga kita tidak tahu orang ini berbuat dosa apa kemarin, tadi malam berbuat dosa apa bulan kemarin, kita tidak ada yang tahu karena Allah menutupinya dengan maghfirah. Seandainya Allah tidak menciptakan maghfirah, tidak menutupi semua dosa, bahkan dosa diwujudkan, misalnya setiap orang ngerasa-ngerasa langsung muncul misalnya tai lalat di